ketika kita memberi pada orang lain, itu juga artinya kita memberi pada diri kita sendiri. Akan balik kepada diri akan kita balik sendiri. kita. Demikian juga ketika kita berdoa untuk orang lain, Berdoa sebenarnya kebaikan kita untuk orang lain, mendoakan diri kita sendiri. Iya. Hanya doa yang harus bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim Traveler dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Priyadi Abadi TV dalam Ceritakan Momen Abadimu. Saat ini saya sudah kehadiran seorang sahabat saya, seorang ibu yang begitu aktif di berbagai komunitas, dan salah satunya adalah komunitas Jumat Berkah Etalase Wakaf Nasi Bungkus. Beliau adalah Mbak Dini Novita, dan kita akan bincang-bincang bersama beliau tentang kegiatan beliau di Etalase Nasi Bungkus dan komunitas tolong menolongnya. Assalamualaikum Mbak Dini, apa kabar? Waalaikumsalam Mas, kabar baik. Mbak Dini, Alhamdulillah. saya dengar Mbak Dini aktif di kegiatan wakaf etalase. Boleh jelaskan nggak sih wakaf etalase apa sih maksudnya, Mbak? Iya, wakaf etalase Jumat Berkah kalau saya boleh bilang ya. Itu sebenarnya sih dari panggilan hati aja Mas. Ketika suatu saat saya jalan di sebuah masjid itu, kok seperti ada momen bahwa ini masjid kok kayak memanggil-manggil saya gitu. Maksudnya ini? Gimana, Mbak? Bingung kan? Akhirnya saya juga bingung, ini masjid mau ngapain ya? Apa yang bisa saya berikan pada masjid ini? Oke. Ya saya sholat di situ, kemudian saya sedekah di situ, dan akhirnya kok tiba-tiba seperti ada panggilan jiwa aja bahwa I have to do something more pada masjid itu. Oke, terus satu masjid di dekat rumah saya. Kemudian tiba-tiba terlintaslah suatu kenapa nggak saya bikin? Punya ide gitu ya? Ya sebenarnya ide pun bukan murni dari saya, tapi dari teman-teman juga ya, bahwa kita buatkan suatu etalase seperti tukang rokok lah seperti biasa ya, etalase nasi bungkus di mana di situ orang bisa mengisi makanan atau minuman atau apapun, dan orang juga bisa mengambil. Oh, jadi etalase tersebut digunakan untuk orang-orang yang mau menginfakkan makanan, ditaruh di situ gitu. Lalu siapapun boleh ambil juga di situ. Iya, siapapun boleh mengambil dan siapapun boleh mengisi. Oke, jadi etalase tersebut diisi dan bisa diambil itu setiap hari Jumat aja? Kalau kami, karena kan juga ada kegiatan lain selain dari ini ya, bekerja di masing-masing, jadi cuma ada waktunya di hari Jumat, dan memang saya mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan sosial di hari Jumat, khusus untuk itu. Oke. Nah, ketika baru masjid pertama itu tersedia etalase, kok hati saya terpanggil lagi, kenapa enggak di masjid-masjid yang lain pun, masjid-masjid manapun, karena kan saya lihat ya banyak sekali musafir yang mungkin mau sholat di situ tapi tidak ada makanan, atau orang yang mau sedekah dengan makan tidak ada tempatnya gitu kan. Maka akhirnya ya udah kami ramai-ramai coba membuat itu dan mentargetkan diri untuk kalau bisa satu Jumat satu masjid. Satu Jumat satu masjid. Ya, nah ini sudah berjalan berapa lama, Mbak? Kurang lebih 1,5 tahun sampai sekarang, Mas. Sudah 1,5 tahun. Sudah berapa masjid yang ada etalasenya ini? Alhamdulillah sudah 65. 65. Ini baru etalase. Di Jakarta aja atau sudah kemana-mana ke daerah? Jadi karena pertama kali tersebar kemudian ke Facebook, saya sih hanya di Facebook aja ya mainnya. Kemudian dari sharing teman-teman di WhatsApp, akhirnya sudah ada masjid sampai ke Serang, sampai ke Boyolali, sampai ke Surabaya, sampai ke Bekasi dan seluruh Jakarta juga ada. Mbak Dini, misalkan saya mau nyumbang nih, tapi kan saya repot ya, mau masak, mau bawa makanan gitu. Saya kalau nyumbang duitnya aja boleh nggak langsung duit gitu? Insya Allah langsung uangnya boleh. Aja bisa? Boleh, insya Allah boleh lah. Boleh Mas, boleh banget. Jadi gini. Jadi ada yang organize gitu ya? Ada yang Iya, kalau saya gitu? Ada organize-nya adalah gini, saya berusaha mengumpulkan
teman-teman, terutama janda-janda yang memang mereka warung nasi atau apa namanya? Artinya Mbak libatkan mereka untuk masak iya, gitu ya Mbak ya? saya libatkan mereka untuk masak. Jadi dari 1-2 tukang masak, akhirnya mereka ada lagi, oh saya mau dong, saya masakin deh. Walaupun dia tidak dibayar untuk masaknya, yang penting dia bisa masak dengan menyumbangkan tenaganya, gitu kan? Artinya kalau ada donatur mau kirim uang, iya, Mbak terima uang juga ya. Iya. Lalu Mbak juga salurin ke teman-teman yang bisa memasak. Gitu. Setelah itu nanti masakannya itu akan saya sebarkan ke etalase-etalase. Jadi ngomong-ngomong itu uangnya dari mana Mbak? Nah, uangnya itu sebenarnya satu. Kalau dipikir emang dari mana ya saya bisa dapat satu etalase, kan lumayan ya satu. Iya, satu etalase 1 juta lebih kan, 1,2, 1,5 gitu ya. Pengirimannya, termasuk isiannya. Awalnya juga begitu, saya pikir dari mana saya bisa dapat uang ini ya. Tapi kok ya namanya kita berbuat kebaikan, mudah aja jalannya Mbak ya. Iya betul, mudah aja jalannya. Jadi ada satu WhatsApp setiap saya sebar, akhirnya dia jadi reguler donatur atau nanti dia sebarkan lagi ke yang lainnya. Jadi insya Allah jalan aja gitu Mas. Saya pun nggak ngerti dari mana. Jadi di setiap masjid yang ada etalase tersebut ya setiap Jumat itu penuh dengan isi gitu ya Mbak? Alhamdulillah penuh. Penuh ya iya. Dengan isi. Kalau misalnya satu etalase itu bisa menampung berapa bungkus nasi Mbak kira-kira? Bisa sih kalau di fullin macam kotak itu bisa sampai 200 ya. 200 iya. Ya? Luar biasa sekali. 200. Nanti kalaupun ada yang berlimpah sekali itu biasanya mereka buat lagi satu. Karena karena saya cuma berpikir ini sebagai apa ya? Pancingan aja, ya nggak sih? Ketika masjid itu kosong, kemudian tidak ada apa-apa, ditaruhlah etalase, besokannya orang akan mikir, sudah ditempatkan etalase tapi tidak ada isinya kok, gimana ya? Sayang ya, dan akan malu sendiri, dan akhirnya mereka sama-sama menggalang atau mereka bisa mandiri sendiri akhirnya untuk mengisi etalase itu sendiri. Dan yang ngambil itu juga ya rata-rata jamaah dari di situ ya? Iya, jamaah situ. Yang akhirnya ada juga yang tadinya tidak ada istilahnya tidak ada kegiatan apa-apa di Jumat, akhirnya diadakan kegiatan yang khusus itu untuk mengisi etalase itu agar supaya terisi terus. Sekali Mbak ini Insya Allah menjadi amal jariah yang nggak putus tuh. Amin. Itu tadi karena fungsinya kita. Kalau sedekah aja kan 1 kali gitu ya Mas. Tapi kalau wakaf, insya Allah ketika kita mati pun dan etalase itu dipakai terus-menerus maka akan berkelanjut. Oke. Mbak Dini, aku kan tahu Mbak Dini ini pegiat sosial yang aktif sekali ya. Dan saya juga dengar Mbak Dini juga punya program tolong menolong di era new normal ini, era baru ini. Boleh nggak Mbak sharing ke saya Mbak, tolong menolong itu maksudnya apa sih? Era baru tolong menolong ini apa sih Mbak? Pas banget. Jadi tadi dengan korelasinya dengan Jumat Berkah, kita berbagi. Nah, kemudian kami juga yang menjalankan program Jumat Berkah itu adalah satu komunitas tolong menolong, Mas. Nah, tolong menolongnya itu adalah kami sama-sama saling membantu dalam hal yaitu menjaga kesehatan keluarga, menjaga kebahagiaan hari tua, menjaga warisan, dan menjaga keberkahan. Keren banget. Maksudnya tolong menolongnya sih konkretnya seperti apa Mbak? Ya, jadi gini Mas. Kami di komunitas ini itu namanya komunitas Alicia. Komunitas Alicia. Komunitas Alicia. Yang intinya tadi saling membantu antara sesama anggota yang terkena resiko duluan. Ya. Maksudnya terkena resiko apa nih? Gini Mas. Maksudnya dia sakit atau meninggal atau apa nih? Iya. Kita hidup ini kan tidak lepas dari resiko. Betul. Ya, Mas ya. Jadi, tidur aja ada resikonya, Mbak. Nah, itu. Ada resiko hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Yaitu ada 5 tadi ya. Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua, dan rawat inap. Ya, ada 6 ini. Kalau kita sebutnya bahasa kerennya SK Camat RI. Bodoh. Ya, kan? Langsung klik ya, SK Camat RI, padahal sih judulnya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua, dan rawat inap. Ya, inilah resiko hidup yang kita tidak bisa hindari. Dari ke-6 resiko tadi kan yang resiko pasti akan terjadi pada kita ada resiko meninggal, benar nggak Mas? Nah, itulah gunanya kita menjaga
menjaga artinya kebahagiaan keluarga atau kesejahteraan keluarga. Salah satu dari anggota kita, misalnya suaminya atau ayahnya terkena resiko sakit atau meninggal, maka anggota yang lain juga saling membantu, gitu Mas. Membantunya itu adalah dengan cara apa? Kami membuka satu rekening amal, atau kami sama-sama berkomitmen untuk berdonasi secara berkala. Artinya berkala itu berkelanjutan Mas, namanya komitmen kan berarti rutin. Kita rutin ya. Kalau Jumat Berkah nih misalnya, saya WA Mas Yadi gitu kan, Mas Setiap mau donasi nggak gitu kan, setiap Jumat aja ya. Nah itu pun belum tentu, kalau Mas ingat ya kan, oh sedekah, tapi kalau nggak udah besok aja deh, akhirnya lupa gitu kan. Tapi kalau di kami dari awal Mas komitmen dulu nih, ada bahwa komitmen ada ya, komitmennya. ada komitmen. Nah, saya akan bayar donasi ini atau sedekah ini secara berkala ke suatu rekening, namanya rekening amal atau rekening kebajikan. Yang ini untuk bisa saling Betul, tolong menolong itu yang ya. dikelola oleh satu badan usaha juga yang sangat berkompeten tentunya. Dan dana itu dikelola untuk untuk saling tolong menolong itu ya Mbak? Untuk tadi siapa anggota yang duluan? Siapa yang duluan terkena resiko, itu akan dikeluarkan dari dana ini. Negara kita ini menurut survei dari Charity AIDS Foundation, Indonesia itu dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Paling dermawan? Keren ya. Nah, disusul oleh Australia dan Selandia Baru. Ya, itu jadi udah data valid. Indonesia rating pertama. Rating pertama. Kedua Australia dan Selandia Baru. Nanti saya tunjukkan itunya ya, data ada di itunya ya. Ada surveinya. Ada surveinya. Di masa pandemi ini ya, Erick Thohir juga mengatakan bahwa biaya sakit COVID itu paling mahal. Saat ini sudah di atas 200 juta kalau mau nyaman. Ya Mas, kalau mau dirawat dengan nyaman. Dan fakta-fakta lainnya juga lagi, banyak yang masih muda juga sudah terkena sakit kritis. Jadi sakit kritis sudah mengenal usia. Nggak harus tua. Ya, nggak harus tua. Banyak yang sehat. Iya, contohnya Ashraf Sinclair, ya kan? Glenn Fredly, Aji Masaid. Sehat, nggak ada yang segitunya gejala sehat, apa-apa. Tiba-tiba dapat musibah meninggal. Betul. Nah, itulah fakta-fakta dari resiko-resiko itu. Apalagi saat ini, misalnya saya ini seorang wanita. Ini pun membuktikan bahwa 9 bahwa 9 dari 10 wanita ya, hidupnya bergantung sama suami. Hidupnya bergantung pada suami. Bayang pun Mas, kalau saya sendiri tidak punya penghasilan sendiri, nanti bagaimana kalau tiba-tiba pasangan saya tidak ada. Nah, makanya pun terbukti bahwa 80% dari mereka yang kehilangan pasangan hidupnya akan menurunkan gaya hidupnya ketika pasangannya tidak ada. Artinya ekonominya akan terganggu. Iya, betul. Karena kepala rumah tangganya tidak ada. Nah, berangkat dari situlah kami aware gitu ya. Apa sih solusinya? Ada solusinya. Gitu, Mas. Yaitu solusinya dengan kita tadi bergabung di komunitas Alicia itu, yang mampu kita mensupport yang tidak mampu, atau tolong menolong tadi, atau yang mampu bisa menjadi istilahnya apa ya, standar hidupnya pun akan sama seperti pada saat dia kehilangan penghasilan atau kehilangan kepala keluarga. Di new normal, paradigma baru dalam tolong menolong antar anggota untuk saling jaga dari COVID-19 dan SKCMT RI. SK Camat RI. Oke. Konsep keanggotaan Alicia. Oke. Jadi gini Mas. Ya. Saat ini anggota Alicia sudah ada 90.391 peserta. Ya, di seluruh Indonesia. Iya. Seluruh Indonesia. Iya. Dan dana kami, dana kebajikan tadi ya, dana amal kami itu sudah terkumpul sekitar 447 miliar. 447 miliar ya, yang dikelola oleh satu badan yang kredibel tadi ya, dan berstatus internasional. Ya. Kemudian dana yang terkumpul tadi 447 miliar, dan dana yang sudah tersalurkan kepada peserta yang terkena resiko sudah sekitar 327 miliar. Oke. Kepada 14.100 peserta. Ya, jadi dari 90.000 peserta yang sudah terkena resiko ada 14.000 orang. Iya.
Jadi Mbak, sebetulnya komunitas Alicia itu apa sih sebetulnya Mbak? Oke, dari tadi nih ya Mas penasaran ya. Jadi komunitas Alicia itu adalah komunitas yang saling bantu-membantu dalam hal tadi ya, kebajikan, tolong-menolong dalam hal kebajikan. Itu adalah Allianz Syariah. Oke, Ya. jadi asuransi Allianz Syariah. Betul. Nah, kalau boleh saya tahu, ini yang membedakan antara konvensional dengan syariah itu adalah tolong-menolongnya itu kan? Betul, Mas. Jadi dulu pun saya sebenarnya tidak tahu apa sih bedanya asuransi konvensional dengan syariah gitu ya. Oke. Ternyata setelah saya pelajari, saya perdalam dan kami juga ada di dalamnya, ternyata banyak keunikan dari syariah ini gitu ya. Terutama adalah tadi konsep tolong-menolongnya. Tolong-menolong ini yang saling Betul, menarik. yang saling menarik ya. Yang saling kita mengajak kebaikan kepada sesama anggota maupun di luar anggota. Nah, di samping itu bila terjadi kelebihan dana atau yang kita sebutnya dengan surplus underwriting Ya. dalam tempo masa pertanggungan, maka dana yang kelebihan itu akan dikembalikan kepada peserta. Nah, itulah dana tabarunya atau dana kebajikan yang kita sebut dana kebajikan. Tapi intinya seperti itu perbedaan antara konvensional dan syariah. Jadi asuransi syariah ini sebetulnya bukan hanya untuk kaum muslimin aja atau untuk universal, Mbak? Iya, betul. Jadi sebenarnya ini universal, Mas. Ya. Tidak hanya untuk kaum muslim. Ya, karena dalam agama kita ini disebut dengan rahmatan lil alamin. Artinya bermanfaat untuk semua umat manusia gitu. Jadi ada juga kalau kita ambil quote dari Tante Oprah Winfrey. Ya. Ya, Tante kenal apa sih Mas Edi? Kebetulan beliau tante saya juga. Gimana Mbak? Nah, beliau mengatakan ada satu quote yang sangat bagus, yaitu when you help others is the way you help ourselves. Jadi kalau Ya, kamu keren. bantu, Ya, kalau kita membantu orang lain, sesama, itu sebetulnya sebenarnya itu ada bantu cara diri kita untuk membantu diri kita bantu sendiri. diri kita sendiri. Saya setuju. Keren ya? Ada lagi nih satu quote lagi yang bilang bahwa ketika kita memberi pada orang lain, itu juga artinya kita memberi pada diri kita sendiri. Akan balik kepada diri Akan kita balik sendiri. kita. Demikian juga ketika kita berdoa untuk orang lain, Berdoa kebaikan sebenarnya untuk kita orang lain, mendoakan diri kita diri sendiri. sendiri, iya. Makanya doa yang harus bagus-bagus ya. Maka daripada itu konsep daripada asuransi syariah itu tolong menolong itu yang bagusnya ya. Iya, karena ketika kita membahagiakan orang lain, Membantu orang lain. maka dunia akan sibuk membahagiakan kita. Wih, Amin. luar biasa. Amin. Insya Allah. Luar Gitu, biasa. Mas. Baik, oke Mbak Dini, karena tagline acara kita ini adalah ceritakan momen abadimu, saya minta Mbak Dini untuk menceritakan momen abadi Mbak Dini yang mungkin Mbak Dini punya sesuatu momen yang sangat berkesan dalam kehidupan Mbak Dini. Iya. Monggo silakan. Terima kasih Mas. Mungkin karena saya juga berprofesi atau sebagai sociopreneur, artinya di sini saya berkegiatan sosial sambil saya juga berikhtiar untuk mencari nafkah, terutama. Nah, momen abadi yang saya rasakan selama saya menjadi sociopreneur ini adalah ketika saya bisa membantu nasabah, artinya ketika klaim nasabah untuk sakit ataupun meninggal terbayar. Dan saya sudah punya pengalaman 5 klaim yang suaminya meninggal, bahkan anaknya juga meninggal sebelum mereka mengalami sakit kritis. Apa yang Mbak rasakan pada saat Mbak bisa bantu keluarga yang dapat musibah tersebut? Iya, luar biasa banget Mas, luar biasa. Bahagia ya, bahagia. Apalagi bisa membantu. Ya, waktu klaim pertama saya terbayar, klaim nasabah pertama saya kebayar, itu saya lagi jalan-jalan Mas. Nah, lagi jalan-jalan ke... Artinya nggak di Indonesia gitu? Lagi nggak di Indonesia, Oke. sedang di Malaysia kalau nggak salah. Waktu itu ada seminar. Nah, di situ yang saya ditelepon oleh sekretaris saya, admin, bahwa alhamdulillah klaimnya Ibu ini cair, dan itu karena dia sakit kanker payudara ya, kritis. Dan di situ adalah, ya itu yang momen yang tidak bisa saya lupakan ketika saya sedang di luar, tapi saya masih bisa membantu orang istilahnya ya, membantu nasabah saya. Itu sih Mas. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Dini Sama-sama. sudah berbagi cerita, Semoga berbagi bermanfaat kisah. untuk para audiens yang mendengar. Luar biasa. Untuk juga semoga- sharing kepada Ya. jemaah-jemaah Mas.
Yadi. Semoga ini bisa menjadi manfaat ya Amin. untuk kita semua Iya. dan menjadi amal jariah untuk Mbak Dini juga. Amin. Sukses mulia untuk Ya, kita semua. terima kasih Mbak Dini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobat Muslim Traveler dimanapun berada, demikian bincang-bincang saya bersama Mbak Dini Novita, seorang aktivis Jumat Berkah, wakaf etalase nasi bungkus, serta komunitas tolong menolong Alicia. Jika tayangan ini dirasa bermanfaat, silahkan berikan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya pada sosial media teman-teman sekalian. Sampai ketemu di momen abadi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.